Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, belajar bersabar. Nas Alkitab terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 10 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk mengikuti teladan kesabaran dari para nabi atau bapak-bapak rohani pendahulu kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa mereka berbahagia sebab mereka telah bertekun dalam kesabaran sehingga menerima upah karena kasih sayang dan belas kasihan Tuhan. Ketahuilah saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk terus bersabar ketika menghadapi masalah demi masalah. Memang tiap-tiap orang yang dilahirkan memiliki karakter yang berbeda. Ada orang yang lebih sabar dari orang yang lain. Tetapi firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22-23 berkata bahwa salah satu buah roh adalah kesabaran. Dan kesabaran dalam nas ini memiliki pengertian tahan hantaman. Artinya bahwa seseorang yang memiliki kesabaran seperti itu akan tahan menghadapi kesukaran, tantangan, bahkan ancaman. Kesabaran juga diartikan sebagai kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Saudara, sesungguhnya kita seringkali gagal untuk bersabar menghadapi tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran. Misalnya bersabar terhadap orang lain, bersabar terhadap keadaan, bersabar dalam melakukan kebaikan, bersabar terhadap keadaan yang sulit, terlebih bersabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Sebetulnya kesabaran bukan dalam arti hanya menahan emosi atau menahan diri terhadap keinginan semata. Namun kesabaran di sini mengacu kepada kesabaran dalam menanggung segala kesulitan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita merenungkan kembali, justru positifnya dengan adanya tantangan hidup, kita harus menyadari bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pendewasaan kita sebagai umat Allah. Dan apa dampaknya kalau kita berhasil melatih kesabaran? Inilah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Saudaraku, memang kesabaran yang paling sulit dilakukan mungkin adalah sabar dalam penderitaan. Kita sudah mendengar bagaimana Ayub bertekun dalam kesabaran yang luar biasa terhadap penderitaannya atas kejadian yang menimpa keluarganya, harta bendanya, dan penyakitnya. Kita juga sudah mendengar tentang Elia, bagaimana dia ketakutan, lalu lari dan minta mati setelah mendengar bahwa dia akan dibunuh. Demikian juga dengan Abraham, Yeremia, Yunus. Sekalipun panggilan mereka sebagai nabi dan bapak orang beriman, namun mereka tidak pernah menutup-nutupi kesulitan mereka dari hadapan Tuhan. Sehingga mereka dengan kesabaran sanggup melewati setiap kesulitan, bahkan bahaya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mengapa Yakobus ingin agar kita meneladani kesabaran para nabi? Karena ternyata orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang mengerti kesabaran Tuhan dan anugerah Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki kedewasaan rohani. Dan orang yang sabar mengerti bahwa akibat ketidaksabaran akan mendatangkan kerugian
bahkan merusak hal yang baik. Saudaraku, pagi hari ini marilah kita belajar untuk bersabar. Kalau Tuhan saja sudah begitu sabar dengan kita sementara kita masih menerima kasih dan anugerah-Nya, masakan kita tidak mau bersabar terhadap orang lain? Masakan kita tidak mau bersabar dengan keadaan yang sulit ini? Masakan kita tidak mau bersabar menanti jawaban doa? Orang yang sabar akan disebut orang yang berbahagia, karena akhir perjalanan dari kesabaran kita adalah upah dari Bapa di surga dan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar bahkan mengingatkan kami pagi ini untuk kami belajar dalam kesabaran. Pulihkan kami Bapa, kalau hari-hari ini kami sering tidak sabar, sering emosi, bahkan menyalahkan keadaan. Mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami memiliki roh kesabaran, sehingga dengan kesabaran kami diberkati, kami berbahagia, dan kami memiliki mahkota yang indah dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.